Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ulama besar dari abad pertama Hijriah, yaitu Syekh Hasan Al-Basri, telah memberikan contoh tentang kesabaran. Ulama yang berdakwah di kota Basrah, Irak itu memiliki seorang tetangga yang beragama Nasrani. Hubungan sosial antara mereka terjalin dengan baik meskipun masing-masing berbeda iman. Akan tetapi, ada suatu perkara yang sebenarnya sangat mengganggu ketentraman hidup sang syekh. Kebetulan, rumah tetangganya itu terdiri atas 2 lantai. Pada tingkat atas, terdapat ruangan yang difungsikan sebagai toilet. Sayangnya, sistem pipa kamar mandi yang tidak begitu bagus atau bisa dibilang mampet, bahkan dari hari ke hari, bulan ke bulan, muncul rembesan air dari dinding toilet itu. Karena bangunan saling menempel, kebocoran pada tembok tersebut mengalir hingga ke sisi bagian dalam rumah Hasan Al-Basri. Air yang menetes dari toilet si tetangga Nasrani ke lantai ruang tengah milik Hasan Al-Basri bukan sembarang air, sebab pipa yang bocor itu mengalirkan air kencing yang berasal dari jamban. Alhasil, rumah sang syekh sering kali kebauan karena ditetesi air najis itu. Bukannya marah-marah, Hasan Al-Basri hanya menyiapkan wadah untuk menampung tetesan dari langit-langit ruang tengahnya itu. Setiap malam, ulama yang masyhur di seantero Irak itu keluar untuk membuang air kencing yang sudah memenuhi wadah tersebut. Ia bukannya tidak mengetahui sumber masalah, akan tetapi yang dipilihnya adalah bersabar. Al-Basri tidak sebersit pun berpikir bahwa tetangganya sengaja menyulitkan dirinya dengan kebocoran air dari toilet tersebut. Begitulah keadaannya hingga 20 tahun lamanya. Seperti diceritakan Imam Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitab Al-Imta wal Al-Mu'annasah. Pada suatu hari, Syekh Hasan Al-Basri mengalami sakit yang cukup parah. Pakar hadis yang telah berguru pada banyak sahabat Rasulullah SAW itu bahkan tidak sanggup memimpin salat di Masjid Raya Basrah. Halakah-halakah ilmu yang biasa dipimpinnya pun terpaksa libur sejenak. Maka orang-orang ramai pun menjenguknya. Tamu-tamu berdatangan, baik dari kalangan penguasa maupun rakyat biasa. Semuanya berdoa semoga Sang Maha Guru dapat kembali sehat seperti sedia kala. Di antara mereka ialah si tetangga yang rumahnya bersisian dengan sang syekh. Dengan takzim, lelaki yang beragama Nasrani itu membesuknya. Saat hendak pamit, betapa terkejutnya ia mendapati bau yang tidak sedap dari arah ruang tengah. Ternyata di pojok ruangan tersebut ada wadah yang menampung tetesan air dari langit-langit. Lebih kagetnya lagi, sang tetangga Nasrani itu, sebab ia yakin betul bahwa sumber kebocoran itu ialah toiletnya sendiri yang terletak di lantai 2. Dengan ketakutan, pria itu mengambil wadah tersebut lalu membuang isinya jauh-jauh dari rumah. Kemudian, ia segera menemui lagi Syekh Hasan Al-Basri untuk meminta maaf. "Wahai Abu Sa'id, sudah berapa lama engkau menanggung kesusahan yang disebabkan kebodohanku ini?" tanyanya. Abu Sa'id adalah panggilan untuk ulama besar tersebut. "Sudah 20 tahun hingga kini," jawab Al-Basri. Seketika sang tetangga memotong ikat pinggangnya. "Wahai Abu Sa'id, saksikanlah diriku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya." Demikianlah buah dari kesabaran Syekh Hasan Al-Basri dalam hidup bertetangga. Maslahat yang diterimanya tidak hanya ketenangan batin, bahkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun mendapatkan saudara seiman yang baru. Dengan kata lain, sifatnya yang tulus menjadi jalan hidayah bagi tetangganya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.